Tapi kalau kita kan bingung nih, kita kan berapa liter nih ember ya, kadang gitu, gitu, kira-kira aja, kira-kira aja. Tapi kalau mau kita ukur pakai ukuran Pak, pakai ukuran sentimeter gitu Pak, boleh. Kata ulama gini, kalau pakai ukuran debit air itu kalau persegi Pak ya, persegi kubus itu tak. Saya debit air itu lebarnya kurang lebih 1,5 siku, tingginya 1,5 siku, panjangnya sama kalau persegi 1,5 siku. Bingung bahasa kita makan gitu. Sasiku sabaraha iya. Nah, untuk orang Asia bukan orang Afrika, tak panjang orang Afrika atau orang Arab ya. Sedang orang Asia paling 40 ya, 40 sasiku ya, ditambah setengah siku berarti 20 ya, berarti panjang air itu 60 cm, lebar air 60 cm, tinggi air 60 cm. Ada baru enak ya, paham Pak? Jadi debit air tuh harus ada tinggi air 60 cm, lebar air 60 cm, panjang air 60 cm. Kalau mau pakai sentian, nah, paham Pak? Gitu tak? Nah, aku itu udah jelas. Berarti pakai rumus matematika aja, volume. Ada yang guru matematika di sini nggak? Guru matematika? Ada. Nah, volume aja udah ketahuan. Berapa? 6 volume kubus kelihatannya persegi ya. Volume kubus sisi kali sisi. Itu kan kalau dulu matematika belajar ya, benar. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Itu. 60 kali 60 kali 60. Ini berapa Pak? 60 kali 60 200 300 360 3060 3.600 kali 60 lagi. Ayo 216.000 sentimeter kubik. Nah, apa kita belajar matematika dulu ya, balik ke masa dulu. Kita kan otak matematika rata-rata putih merah semua. Biar kita tahu cara penghitungan, biar kita kan gini Pak, kita bisa bikin di rumah Pak nih, bener. Biar jadi 2 kulah kategori saya punya kamar mandi ukuran 50 tapi 50. Nah, biar ketahuan kita, biar jadi 2 kulah gimana caranya, bener itu. Ulangi lagi, volume kan 60 kali 60 berapa Pak? Coba kalkulator berapa? 300 3.600 bener Pak? 3.600 kali 60 lagi 216 tentu nanti 216.000 kubik. Nah, benar Pak, 216.000 cm kubik. Eta volume untuk 2 kulah. Ketahuan. Harus pakai for enaknya apa ya? Biar ketahuan belajar matematika itu. Biar itu kategori debit air harus ada segitu. Harus ada segitu. Nah, 2.600 bener Pak, 216.000 cm kubik. Nah, centimeter setiap 100.000 liter 1.000 cm kubik 1 liter bagi itu berarti 216 liter. Awalnya dari sono pemikirannya, paham Pak? Ya, jadi 216 liter sama dengan
216.000 cm kubik. Nah, dibagi setiap 1 liter 1.000. Jadi awalnya dari sono. Bisa ketahuan kita bikin bak di rumah nih, pingin 2 kula. Bisa. Asal patokannya volumenya itu aja 216.000. Contoh, aduh harus pakai bor ya, biar kita belajar matematika dulu. Kalau baknya persegi panjang, itu aja. Bagi sabaraha, tanu volume 6 tadi, 2016 tadi. Contoh, punya kita 50 meter tingginya harus berapa? Gitu. Paham Pak? Itu harus perhatikan tuh, biar jadi ibadah kita, suci kita sah menurut syariat fikih. Gitu. Gimana nih kalau baknya pas mau wudhu saya pas setengahnya, ukurannya tingginya air itu ada 40 contohnya, kena tai cak-cak, harus dibuang, males. Itu kan kata saya tadi, pas kalau kena najis pasti kalau kurang dari 2 kula jadi air najis, tidak sah untuk bebersih. Gimana caranya? Nah, itu yang saya maksud. Kalau memang kita kurang, malas dikuras, tambahin lagi keran. Ya, biar volumenya dari 216 gitu aja udah. Gak usah dibuang. Bener Pak? Luberin aja. Gitu. Paham? Gitu. Jadi sah untuk pakai suci, sah buat mandi besar, sah buat berwudu. Jangan dibuang, sayang kan ya, setengah-tengah. Luberin aja tambahan keran, biar jadi 2 kula, 216 liter. Jadi suci itu air. Bisa kita bikin bak di rumah, tergantung ukuran bak kamar mandi masing-masing. Asal patokannya itu aja, volumenya 216.000 cm. Ntar bagi berapa tuh kurang-kurangnya, tinggi-tingginya, bisa kita gitu. Jadi cai 2 kula mah aman Pak, aman. Kalau pakai kena bangkai cak-cak juga, asal tidak berubah rupanya, ambeknya sama rasanya air, sah-sah saja. Itu penting Pak, air tuh jangan kita pakai aja Pak, teliti dulu airnya ini, ada air najis, ada air mustamal atau tidak. Itu intinya. Nah, itu. Loh, berapa menit? Ini aja. Lanjut. Takutnya kemalaman nih, gitu. Takut kemalaman. 12. Gitu Pak ya. Jadi air 2 kula. Istilah fikih mah gitu. Jadi air 1 kula, air 2 kula. Makanya kalau di pondok pesantren yang gede mah Pak, ada kayak kolam nih ya Pak. Wudu teh di sono semua, gitu. Nggak pakai keran. Jadi kayak di mandi, wudu kolam di sono. Sah. Itu lebih beribu-ribu liter itu Pak. Gitu. Beribu-ribu liter. Gitu. Kalau posisinya memang airnya banyak banget. Wudu di sono berapa ratus orang kan sah-sah saja, asal tidak berubah itu aja airnya, itu sah. Itu Pak. Jadi kategori air itu penting Pak, jenis airnya, bagian airnya, ukuran airnya, itu harus kita ketahui. Rata-rata kan di rumah Pak pakai ember ya, mandi apa ya, ember. Hati-hati Pak kalau pakai ember, hati-hati, kecetan kita mandi kena lagi ke ember itu, nah bisa termasuk itu. Kecetan mana jaraknya ada jauh, yang paling aman mending pakai keran aja langsung terus gitu. Makanya kalau kecetan mandi, apalagi kencing, pipis, maaf, bisa kena air ember tersebut, bisa kena najis kalau embernya memang kecil gitu. Tuh ya. Penting Pak untuk kita sah secara fikih, sah secara tarekat, sah secara tasawuf, sah secara hakikat.
Tiga nih harus kita gali, harus kita amalkan. Itu. Nah, itu airnya. Jadi air 1 kulah, air 2 kulah. Kalau 1 kulah kena najis, meskipun kurang 2 kulah, maksudnya kurang 2 kulah kena najis, maka airnya jadi air najis. Hati-hati ibu nih yang mencuci nih, suka mencuci Pak ya. Kalau ada cucian yang najis, entah atau kencing, air kencing maaf, atau air yang najis apa aja, pisahin dulu sebelum masuk ke mesin cuci. Jangan brus langsung ke sono gitu. Ntar kan campur itu najis sama, meskipun di gelas gitu kan, itu airnya sedikit, bukan 2 kulah. Berapa? Kalau mesin cuci kan nggak mencapai 2 kulah gitu. Tapi kalau istilahnya kita bersihin dulu si najisnya tuh, berupa air kencingnya bersihin dulu aja, dikocok-kocokin, masukin sama pakaian yang boleh, sah. Hati-hati. Kalau nggak apik, pakaian kena najis, pakai sholat, sah nggak? Tidak sah. Secara fikih. Gitu. Makanya mencuci harus pakai ilmu Pak. Hati-hati. Terutama pakaian dalam, maaf, pakaian dalam kita kan suka minimal itu ada aja kecretan Pak ya, selempang itu, air kencing itu. Makanya pisahin dulu antara pakaian kena najis sama pakaian yang kotor biasa. Kalau yang kena najis, cuci dulu, bersihan najisnya biar suci, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, bersih aja suci. Baru satuin sama yang pakaian kotor tadi. Gitu. Jangan sampai apa itu air kencing brus di mesin cuci. Apa itu, apalagi kalau punya bayi Pak ya, wah brus ke sono, kan campur di sono. Terus membilasnya kan cuma cukup air seneret aja, belum kategori suci secara fikih gitu. Makanya kalau kena najis itu meskipun nggak boleh direndam, harus sistemnya dikucurkan kalau posisinya air itu sedikit gitu. Nah, makanya terutama hati-hati ibu, maaf nih yang punya darah haid ya, pisahin tuh antara kotoran darah haid sama yang lain, bersih dulu itu. Kamu kan darah haid kurang-kurang apik mah beda sama darah yang lain-lainnya.